O genki desu ka? Seneng banget kembali lagi di channelnya Yanti Nirbita bersama saya Yanti Nirbita. Kali ini teman-teman, aku mau review biaya hidup berkeluarga di Jepang ini selama 1 bulan ya. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu nih. Mudah-mudahan hari ini teman-teman yang sedang sekolah, yang sedang bekerja, yang sedang berikhtiar, berusaha, semoga dilancarkan usahanya, serta mendapatkan rezeki yang halal gitu ya. Oke teman-teman, jadi kali ini aku bakal review biaya hidup 1 bulan, hidup di Jepang berkeluarga selama 1 bulan. Dan kebetulan banget ini adalah musim dingin, tepatnya di tahun 2022 gitu. Jadi sebelumnya aku pernah bikin konten ya, konten biaya hidup selama sebulan di Jepang, tapi itu tahun 2020 gitu. Untuk nilai uangnya sih nggak jauh beda, tapi lebih ke biaya operasional yang dulunya tidak ada, sekarang ini ada nih di tahun 2022. Nah, jadi teman-teman bisa lihat juga di video sebelumnya, ini aku tunjukin. Nah, itu tahun 2020. Nah, sekarang 2022, tepatnya di musim dingin ini aku bakal review biaya hidup di Jepang selama 1 bulan bagi yang sudah berkeluarga, berapa totalannya. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, buat teman-teman yang memang berencana tinggal di Jepang, terkhususnya bagi yang mau membawa keluarga, tentunya kan harus punya bayangan nih, kira-kira kalau tinggal di Jepang, bawa keluarga, total biayanya seperti apa? Total biayanya berapa gitu. Tapi ini juga disclaimer dulu ya teman-teman, biaya yang aku akan sampaikan ini adalah sesuai dengan biaya kebutuhan yang atau tagihan yang sudah aku dapatkan di bulan ini. Nah, setiap rumah tangga kan berbeda-beda pemakaiannya, tergantung penggunaannya juga. Nah, kebetulan aku bakal reviewnya ini di musim dingin, teman-teman. Karena biasanya nih ya, di musim dingin ini biaya tagihan-tagihan yang kita dapatkan ini selalu lebih besar dibandingkan musim-musim lainnya. Dan itu juga mungkin berlaku bagi teman-teman yang sekarang tinggal di Jepang juga. Biasanya di musim dingin ini biaya makin membengkak gitu ya. Di musim dingin kan kita butuh penghangat, ada yang pakai listrik, ada juga yang pakai minyak. Jadi selain itu, listriknya pun itu biaya listriknya itu lebih membengkak, lebih besar. Karena kan jam malamnya itu, gelapnya itu lebih lama gitu, jam 5 sore sampai jam 7 pagi itu masih gelap. Jadi otomatis penggunaan listrik juga lebih banyak gitu ya. Berapa sih biaya 1 bulan yang sudah aku bayar-bayar ini selama di musim dingin? Oke, langsung aja. Yang pertama adalah biaya apato. Jadi biaya apato yang aku keluarkan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ini tidak ada perubahan. Itu sama dari waktu kita pindah di bulan Agustus tahun 2020 ke sini sampai sekarang di Januari 2022 masih sama 25.800 yen ya. Itu untuk apato. Dan selanjutnya ini biaya parkir untuk yang punya kendaraan di sini membayar 500 yen. Selanjutnya untuk biaya gas. Nah, ini dia teman-teman. Biaya gas ini setiap bulannya berbeda-beda tagihannya tergantung seberapa besar penggunaannya gitu. Tapi intinya dari bulan ke bulan yang paling besar penggunaan gas itu di musim dingin gitu. Nah, untuk di bulan Januari ini tagihan kemarin sebesar jeng 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 9.295 yen. Nah, ini dia tagihannya 9.295. Kelihatan nggak ya? 9.295 yen. Oke, itu biaya gasnya. Kemudian biaya listrik. Nah, ini listriknya lebih besar dari biaya gas. Entah apa yang bikin besar, tapi ini dari bulan yang kemarin sama bulan sekarang ini lebih besar. Bulan ini sebesar 11.919. Bulan kemarin itu masih sekitar 9.000 sampai mau 10.000 gitu. Dan sekarang udah di bulan Januari ini tagihannya 11.919 yen. Oke, selanjutnya biaya air. Nah, kalau untuk biaya air ini tagihannya itu 12 kali. Dan tagihan air ini juga tergantung penggunaannya ya, pemakaian dan juga pembuangannya. Nah, tagihannya sebesar 12.070 yen. Ini dia tagihannya. 12.070 yen ini 2 bulan, jadi sekitar 6.000 lebih
6.000 lebih sedikit, 6.000-an per bulannya gitu ya. Air ini pun kalau di Jepang ini kan biasa mandi sehari sekali ya guys, di malam hari aja gitu. Tapi biasanya kan orang-orang Jepang pakainya di bak ofuro itu penuh setiap hari ya. Mereka mandi pakai shower dulu kemudian pakai ofuro. Nah ini tuh biaya segitu, kita nggak tiap hari ofuro gitu, kita cuma mandi shower doang gitu. Jadi penggunaan air yang segini mungkin bisa dikatakan standar. Terlebih lagi digunakan untuk masak juga, untuk minum dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya ke biaya internet. Biaya internet ini kita pakai dua, ada internet yang di handphone suami, dan juga ada yang wifi yang dipakai di rumah gitu. Nah, internet untuk yang di handphonenya suami itu sebesar 5.000 yen, 5.000 yen setiap bulan, itu langsung ditarik melalui rekening 5.000 yen. Kemudian biaya wifi per bulan adalah 3.500. Biaya wifi pocket yang bisa aku bawa-bawa kemana-mana dan unlimited itu sebesar 3.500 yen. Di tahun ini kebetulan ada biaya bensin mobil. Nah untuk setiap bulannya aku menganggarkan untuk biaya bensin mobil ini sebesar 20.000 yen per bulan gitu. Oke, selanjutnya ada biaya sekolah, sekolah Videla. Ini sebenarnya biaya yang paling murah untuk biaya sekolah karena memang sekolah anak saya ini kan di sekolah negeri dan biaya pengeluarannya pun tidak besar. Ini per bulannya 2.250 gitu. Sebenarnya teman-teman yang lain itu ada biaya makan setiap hari ya, biaya catering makan siang. Tapi kebetulan anak saya ini tidak pesan makanan dari sekolah, jadi setiap hari membawa bento sendiri. Jadi anggaran yang seharusnya dibayarkan untuk makan siang di sekolah ini dialihkan ke makan yang dibawa dari rumah atau bento gitu. Jadi aku alihkan aja ke anggaran belanja mingguannya gitu. Jadi biaya sekolah hanya 2.250 yen saja. Oke, nah ini untuk belanja kebutuhan pokok seperti beras, daging, sayur, susu, telur, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan belanja mingguannya. Aku menganggarkan 10.000 yen per minggu. Nah 10.000 yen ini kadang habis, kadang juga sisa. Tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan memang ketersediaan makanan di kulkas masih ada, sekiranya masih cukup, jadi kami tidak beli gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan juga. Tapi aku anggarkan di sini satu minggunya itu 10.000 yen. Ya, itu udah termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok 4 sehat 5 sempurna. Karena kan dibutuhkan juga untuk bento ya, bento Videla sekolah dan juga suami bekerja gitu. Jadi harus ada nasinya, harus ada sayurnya, harus ada dagingnya, ada lauk pauknya gitu supaya gizinya terpenuhi dengan baik gitu ya. Selanjutnya, di sini juga kami harus menyimpan dana tabungan ya, dana tabungan untuk masa depan gitu. Jadi kami menyimpan sekitar 50.000 yen setiap bulannya. Tabungan ini benar-benar kita simpan gitu, tidak untuk dibelanjakan, tidak untuk apa-apa, tapi untuk kebutuhan masa depan. Itu tabungannya sebesar 50.000 yen per bulannya. Selanjutnya, biaya tak terduga. Nah, kenapa aku masukkan di sini biaya tak terduga? Kadang ketika kita sudah menganggarkan semua, ada biaya-biaya tidak terduga yang memang tidak terpikirkan, tidak kelis gitu kan. Jadi aku menyisihkan untuk biaya tidak terduganya sebesar 10.000 yen per bulannya. Misalkan ke dokter gigi 2 kali, maka ambil uangnya itu dari dana darurat, dari dana yang tidak terduga gitu, yang 10.000 itu. Atau misalkan dipakai untuk ke kebutuhan yang perintilan-perintilan yang nggak pernah kita duga untuk membeli saat itu. Kebetulan misalnya beli ke Daiso, jadi diambilnya juga dari dana darurat. Yang kayak gitu-gitu loh yang tidak terduga. Penting juga ada biaya tak terduga, jadi aku anggarkan 10.000 yen ya. Nah di sini juga aku menyimpan tabungan mobil gitu, untuk mobil, karena kan kalau di Jepang ini 2 tahun sekali itu kalau biaya mobil ini harus ada apa namanya, ada sakeng. Sakeng ini untuk memeriksa mobil gitu ya, untuk memperbaiki atau ya memeriksa aja gitu, memeriksa mobil itu, kondisi mobilnya. Nah biasanya itu harus dikeluarkan biayanya cukup besar gitu. Jadi kalau tidak dianggarkan ya nanti kita kesulitan gitu pada saat jadwal sakengnya tiba gitu ya. 10.000.
Ada biaya tambahan lain gak sih? Sebenarnya mungkin ada ya gitu, kayak biaya liburan, biaya jalan-jalan, biaya makan di luar, itu juga kami anggarkan sebesar 10.000 yen. Nah ini, tapi ini kan biaya yang tidak wajib, yang tidak apa namanya, tidak harus gitu. Ini hanya untuk kita refreshing gitu. Memang dianggarkan oleh kami gitu, supaya biaya-biaya tersebut ya sudah terlistkan gitu, supaya tidak over budget juga gitu. Dari semua ini, biaya total ini aku udah jumlahkan tadi, ini cukup besar juga. Total bersihnya semua tadi, dari mulai biaya bulanan, anggaran yang harus dikeluarkan, sampai biaya tabungan, lalu juga simpanan untuk asuransi mobil dan sebagainya, ini aku anggarkan semuanya totalnya 200.334 yen ya. Wow, lumayan cukup besar sekali untuk biaya kami tinggal di Jepang gitu. Oh ya teman-teman, nah ini biaya yang menurut aku standar gitu, biaya standar, karena memang aku pun di sini tinggalnya bukan di kota besar. Jadi aku di sini tinggalnya di kota Hikari, provinsi Yamaguchi. Mungkin kalau untuk harga-harga kebutuhan pokok sih sama ya, tapi bagi mereka-mereka yang tinggalnya di kota besar, biaya yang cukup menguras itu seperti biaya apato gitu, biaya apatonya yang mahal, atau gaya hidup gitu ya, gaya hidup. Nah itu tergantung dari teman-teman juga mengelolanya seperti apa. Di sini aku kasih contoh. Jadi aku setiap bulan selalu memasukkan dana-dana yang tadi sudah aku budgeting itu ke dalam amplop gitu. Ada biaya yang memang langsung ditarik dari rekening, jadi tidak perlu aku simpan di amplop, seperti biaya gas, biaya apato, biaya parkir, biaya internet. Untuk yang aku masukkan ke amplop ini ya hanya yang tadi, biaya tabungan, terus biaya tak terduga, biaya mobil, dan juga bensin gitu, kayak bensin dan ini belanja bulanan. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kalau ditanya besar ya biaya hidup di Jepang, ya memang cukup besar ya biaya hidup di Jepang. Tapi teman-teman perlu kalian ketahui juga, sebesar-besarnya biaya hidup di Jepang, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, baik warga negara Jepang maupun warga negara asing yang tinggal di Jepang, itu sama. Pelayanannya juga sama, fasilitas yang diberikannya juga sama. Artinya ya kita diperlakukan yang sama gitu, fasilitasnya dengan warga yang lain gitu. Biaya pajaknya mahal ya di Jepang katanya. Iya betul, biaya pajaknya sangat-sangat mahal dan itu wajib dibayar ya, kalau enggak kita bisa bermasalah gitu. Tapi memang biaya pajaknya aku nggak bisa disebutkan, aku kurang tahu ya, karena itu biasanya dibayar 1 tahun sekali. Suami saya dan juga anak saya nanti ada tagihan, biasanya suruh bayar per tahun berapa totalnya kayak gitu, kemudian harus dibayarkan gitu. Nanti pajaknya untuk apa ya, namanya pajak, kita sebagai warga negara yang tinggal di sini harus membayar pajak gitu untuk fasilitas umum. Dan memang kalau saya rasakan gitu, pajak yang kami bayarkan ini memang sesuai dengan fungsinya gitu, seperti jalan-jalan yang kita lewati sehari-hari, jalan raya itu jalannya bagus, rapi, yaitu tidak ada yang lubang-lubang, jalannya juga sampai ke pedesaan itu fasilitasnya sudah sangat bagus. Fasilitas bermain anak, taman bermain anak itu sudah bagus. Jadi juga ya tidak merasa rugi ketika kita harus membayar pajak sebesar itu. Itu teman-teman. Dan ini disclaimer ya teman-teman, jadi biaya yang tadi aku sampaikan ini kan untuk biaya aku selama di musim dingin. Mungkin nanti di musim-musim lainnya itu tagihannya juga berbeda-beda, dan yang biasanya paling-paling mahal ya di musim dingin ini. Mohon maaf banget aku menjelaskannya kayak menclok-menclok gitu, karena kadang bingung menyampaikan, tidak semudah kita ngobrol langsung bersama teman. Jadi mohon maaf banget kalau penjelasannya ini masih kurang jelas dan kurang lengkap. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh banget di komen. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan aku bisa jawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, itu aja videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin tinggal di Jepang atau memang berencana dalam waktu dekat ini tinggal di Jepang bersama keluarga.
Oke, saya Yanti Nirbita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa bantu untuk dukung channel ini di like, komen, serta subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.